Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menemukan cara mengubah STB menjadi NAS atau yang kepanjangannya ialah Network Attached Storage. Ini adalah perangkat penyimpanan yang bisa diakses lewat jaringan WiFi. Biasanya NAS menggunakan perangkat khusus yang mahal, dan kami menemukan solusi alternatif yang tepat dan murah, yaitu memanfaatkan STB bekas. Tujuan dari kesempatan kali ini, proyek kali ini ialah yang pertama ialah menghemat biaya perangkat NAS. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan ulang STB yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, menyediakan penyimpanan bersama untuk file, foto, atau dokumen di jaringan. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk membuat NAS sederhana kami. Ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah STB. Kelompok kami memilih STB ZTE. Untuk STB-nya itu sebenarnya terserah dari kalian. Lalu yang kedua adalah kartu SD atau disk, fungsi untuk media penyimpanan utama. Yang ketiga adalah adaptor dan kabel LAN untuk menghubungkan jaringan. Yang keempat adalah laptop untuk konfigurasi awal melalui ADB. Baik, saya akan melanjutkan tentang proyek kita. Ya, di sini saya membuat NAS. Komputer STB saya akan dijadikan NAS. Menggunakan apa? Menggunakan KasaOS ya, Pak. Nah, menggunakan KasaOS di sini di web Chrome kami harus memasukkan IP. Nah, di sini IP yang kita dapatkan ialah 20.5.5.33.131. Nah, ini adalah tampilan utama, tampilan awal login dari KasaOS. Nah, di sini kita memasukkan user name dan password kita. Nah, di sini kita user name dan password itu buat sendiri di awal. Nah, di sini user name-nya Kel2, maaf, tidak caps lock, Kel2, dan passwordnya. Nah, ini adalah menu utama dari KasaOS. Nah, di sini kita bisa memanage CPU, RAM dari komputer kita yang terpakai, storage total yang terisi, yang totalnya berapa. Di sini tertulis 35 GB karena saya memasukkan micro USB juga sebesar 16 GB. Nah, di sini juga ada file. Nah, file ini ialah file yang akan di-share terhadap semua anggota router. Di sini sudah ada beberapa file yang sudah saya share. Nah, untuk cara nge-share-nya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemindahan file yang ada di IP STB atau file explorer yang ada di STB dipindah ke komputer utama yang kita punya atau komputer kita. Jadi langkah pertama kita buka untuk networknya terlebih dahulu. Network itu di sini ada menu icon pencarian dan di sini masukkan IP. IP-nya udah di IP 20. Langsung kita enter. Nah, ini file-file yang ada di STB kita, dan kita mau memindahkan data ke data file atau data berupa dokumen pindah ke komputer utama atau komputer kita. Nah, kita klik. Nah, ini data-data yang sebagian yang akan dipindahkan ke komputer utama. Nah, kita klik yang artikel KS ini, terus copy, habis itu ke file dokumen. Itu kita paste di sini. Nah, otomatis langsung pindah ke komputer utama. Terus kita lakukan pengopian yang ada di komputer utama dipindah ke IP atau si file STB kita.
Ini data itu di sini paste. Nah, ini akan otomatis terpindah. Jadi begitu. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, penjelasan dari kami. Nah, setelah melakukan pengujian, kami menyimpulkan beberapa manfaat yang kami dapatkan dari hasil uji STB dengan yang kami manfaatkan untuk menggunakan NAS. Nah, yang pertama adalah STB bekas bisa dimanfaatkan menjadi NAS murah. Yang kedua, media penyimpanan bisa diakses dengan banyak perangkat dalam satu jaringan. Yang ketiga, cocok untuk berbagi file dalam rumah, sekolah, ataupun komunitas. Nah, namun ada beberapa kendala saat kami melakukan pengujian. Yang pertama, yakni adalah kecepatannya bergantung pada Wi-Fi dan LAN. Nah, di sini kami menggunakan LAN dan spesifikasi STB kami juga alhamdulillah mampu untuk mengatasinya. Yang kedua, tidak sesuai dengan NAS profesional. Yang ketiga, memerlukan konfigurasi awal melalui ADB. Namun solusi ini sangat efektif untuk penggunaan ringan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai STB sebagai NAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.